Baik, terima kasih. Rupanya gambar di sebelah saya namanya sama dengan saya, Ignatius Bambang. Cuma nggak tahu buntutnya. Sejarah apa nggak, saya juga Ignatius. Oke. Ya, sebenarnya saya hanya mau cerita, melihat kembali konsep yang biasa kita menyebutnya Tuhan, yang widih, Allah, Brahman, atau apalah sebutannya, ada banyak gitu ya. Dan itu saya kepengen melihatnya dalam skop yang lebih luas gitu ya. Melihat kembali di dalam aneka krisis saat-saat ini, dalam aneka pendapat, bahkan secara intern agama-agama sendiri pun gitu ya. Seringkali terjadi perbedaan pendapat mengenai junjungannya itu, soal interpretasi ini jadi ya. Nah, saya kepengen melihat dalam kerangka yang lebih luas gitu. Sebetulnya dalam dunia filsafat biasa disebut dengan being ya, sebagai semacam istilah netral sejak tradisi metafisika Yunani sebenarnya kalau lebih gitu ya. Tuhan atau Allah atau apa itu biasanya disebut sebagai being, sang ada atau maha ada gitu ya. Itu tuh akhirnya apa sih gitu ya. Nah, saya pengen melihat kembali gitu kompleksitas pemahaman mengenai sesuatu itu, apa ya, the ultimate reality itu ya, realitas terdalam itu tuh sebetulnya bagaimana kita melihatnya kalau dalam skop yang lebih luas. Saya mulai dengan presentasi saja langsung. Oke. Ya, jadi inti realitas sebutlah begitu. Inti realitas itu bisa disebut Tuhan, bisa disebut Supreme Being, atau Allah, atau Brahman, atau yang widih, apapun lah ya sebutannya. Itu tuh dalam kenyataannya selalu ada dua pendapat yang bertegangan antara bisa diketahui dan tidak bisa diketahui gitu ya. Nah, kalau yang jalur yang bisa diketahui itu tentu itu jalurnya agama-agama, karena di situ apa namanya diyakini bahwa Tuhan sendiri berbicara gitu kan ya, sang supreme being sendiri berbicara, mewahyukan dirinya gitu. Apa namanya, sementara bagi manusia yang awam umumnya ya sebetulnya kita tidak bisa tahu Tuhan itu seperti apa gitu ya. Nah, itu selalu ada tegangan antara itu. Kita bisa tahu karena wahyu misalnya gitu ya. Nah, jalur yang bisa diketahui ini kemudian tentu kalau dalam Kristianitas itu satu contoh dikelola kemudian dijabarkan, dielaborasi di dalam teologi yang kalau secara tradisional disebutnya teologi katafatik gitu kan ya. Sekurang-kurangnya dalam tradisi Kristiani seperti itu gitu ya. Teologi katafatik. Sementara jalur yang tidak bisa diketahui itu memang itu juga masuk dalam teologi dalam tradisi Kristen itu, hanya jalurnya berbeda. Jalur negatif. Kalau katafatik itu ya positif gitu kan, karena kan kita bisa memahami Tuhan dengan kepastian tertentu. Sementara jalur yang cenderung skeptik ini, jalur negatif, biasanya disebutnya kalau dalam tradisi Kristen itu teologi apofatik gitu ya, atau via negativa. Ya kita bisa tahu Tuhan tapi secara negatif gitu ya. Ini bahwa dia bukan ini, bukan itu dan sebagainya gitu. Jadi dalam tradisi ini timbul tenggelam dua-duanya ini ya, bertegangan antara teologi katafatik dan teologi yang apofatik.
Sementara dalam filsafat itu ya memang bermunculan juga sih, bermunculan juga pandangan-pandangan yang seakan-akan bisa mengetahui being itu apa, tapi melalui jalur pengalaman maupun spekulasi abstrak, konseptual gitu kan dalam filsafat. Nah, itu bisa juga sebetulnya pengetahuan mengenai being itu dikelola oleh sains, hasilnya bisa lain gitu ya. Karena ultimate reality yang ditangkap oleh sains bisa berbeda gitu, bisa berbeda dari apa yang diklaim diketahui oleh jalur agama-agama itu. Sementara dari jalur yang negatif, yang skeptik dan tidak bisa diketahui, ya itu muncul dalam mereka yang cenderung agnostik gitu ya. Jadi bagaimanapun juga tetaplah Tuhan tidak bisa sepenuhnya kita ketahui dan kita pahami. Bentuk yang paling ekstrim khususnya di kalangan saintis ya kelompok yang ateis gitu kan ya. Itu mereka sama sekali menolak konsep tentang Tuhan itu. Saya akan masuk lebih detail meskipun tidak satu persatu gitu ya. Tapi begini, faktanya, kalau tadi ada jalur kemungkinan, faktanya bagaimana? Faktanya pemahaman dari setiap jalur itu bisa sangat berbeda-beda, gitu ya. Pemahaman dari setiap jalur itu bisa sangat berbeda-beda. Kalau dari jalur agama misalnya, itu pun sudah sangat berbeda-beda, meskipun umumnya meyakini itu pengetahuan itu dari Tuhan sendiri. Nah, prosesnya bagaimana pewahyuan itu ya tentu beda-beda agama yang satu dengan agama yang lain. Dan klaim yang lahir pun jadi bermacam-macam ya, konsep mengenai Tuhan itu. Ada yang meyakini bahwa Tuhan itu satu, tapi juga beberapa, sekurang-kurangnya ada juga yang meyakini satu tapi sekaligus beberapa, gitu ya. Kalau beberapa itu dewa-dewi, tapi satu sekaligus beberapa itu tuh dalam pengertian tertentu di dalam Kristianitas ya, konsep Tritunggal. Bagaimanapun tiga pribadi tapi tetap itu satu kesatuan, dan itu memang bagian dari misteri. Jadi ada yang bersikukuh pada satu saja, ada pada beberapa atau banyak, bisa satu sekaligus beberapa, tapi bisa juga meyakini seperti dalam Buddhisme itu tak terungkapkan gitu ya. Dan konsekuensi dari itu juga uncountable gitu ya. Jadi kalau orang repot sekali berdebat dia itu satu atau beberapa, barangkali yang lebih tepat katanya adalah yaitu tak terumuskan. Artinya barangkali uncountable gitu kan ya. Tuhan itu bisa uncountable. Mungkin itu lebih tepat. Seperti dalam bahasa Inggris itu ada hal-hal tertentu yang bisa dihitung gitu ya. Rumah, motor, benda-benda bisa dihitung, tapi kopi itu tidak bisa dihitung. Sugar, gula tidak bisa dihitung. Jadi mungkin sebenarnya Tuhan lebih tepat juga uncountable gitu ya. Karena matematik juga sebetulnya bikinan kita sendiri juga gitu ya. Oke, tapi kemudian ini nih, Tuhan itu personal atau impersonal sih gitu ya. Apa namanya, dalam Buddhisme kesannya itu impersonal, dia bukan pribadi. Bahkan diri kita pun dalam Buddhisme kan, bahkan konsep self itu sendiri pun sebenarnya tidak ada gitu ya. Itu bagian dari apa ya, ilusi yang memang kita perlukan, tapi sesungguhnya itu tidak ada itu self. Nah, apalagi the ultimate reality itu. Tapi dalam agama-agama Semitik memang ada kecenderungan melihatnya sebagai ya semacam pribadi, meskipun tentu pribadi yang jauh lebih tinggi daripada pribadi manusia, maha pribadi atau apalah, tapi itu personal gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya atau imajinya bisa berbeda-beda, gitu. Bisa sangat berbeda-beda. Bahkan bagaimana sang ultimate being itu
dibayangkan gitu ya, disadari atau tidak gitu, dilukiskan, itu bisa macam-macam juga kan. Sebagai hakim, sebagai raja Tuhan itu, atau sebagai penari kosmik gitu kan. Dalam Hinduisme, seluruh alam semesta adalah karya ilahi misalnya seperti itu. Atau sebagai bapak dalam Kristianitas, sebagai ibu di dalam kepercayaan-kepercayaan lokal umumnya kayak dewi-dewi itu, sebagai ibu, entah itu Dewi Kwan Im atau Dewi Sri atau apalah, pokoknya mewujud dalam sosok lebih keibuan. Dalam tradisi Kristiani tentu bapak dan ibu juga ya, dalam arti Bunda Maria barangkali. Atau dalam filsafat yang mutakhir dari jalurnya Whitehead itu bahkan menarik. Charles Hartshorne misalnya itu melihat Tuhan sebagai teman yang menderita. Sementara di kalangan para sufi ya kekasih gitu kan, kecenderungannya dilihat sebagai kekasih ya ke Tuhan itu. Umumnya kaum mistikus melihat Tuhan atau the ultimate reality itu sebagai kekasih sih ya. Entah itu Teresa Avila, siapa lagi kaum mistikus itu ya. Melihatnya cenderung sebagai kasih. Ibn Arabi, apa namanya, Jalaluddin Rumi dan sebagainya, itu cenderung melihatnya sebagai kekasih. Jadi nyatanya memang pada faktanya konsep Tuhan itu kan jadi berbeda-beda gitu ya. Itu di dalam dunia agama. Di dalam filsafat pun gitu, saya tidak akan menguraikannya dengan rinci, tapi ya melukiskan aja bahwa berbeda-beda juga di dalam filsafat itu. Tuhan dipahami sebagai penyebab atau penggerak pertama, misalnya pada Plato, Aristoteles, atau Thomas Aquinas. Yunani sampai abad pertengahan itu lebih kayak gitu ya, penggerak pertama atau sumber seluruh realitas dan yang sifatnya impersonal, kayak matahari yang memancar gitu ya, dari Plotinus dan Neoplatonik gitu ya. Lalu yang menarik misalnya dari Giordano Bruno, yang sebetulnya bisa bersesuaian dengan pendapat mutakhir sekarang gitu ya. Tuhan atau ultimate being itu prinsip imanen semesta, yang artinya Tuhan itu tidak personal, tapi ada di balik atom-atom gitu ya, seluruh semesta ini. Sekurang-kurangnya pada level subatomik barangkali dibayangkannya begitu, tapi kan Giordano Bruno waktu itu bertentangan dengan ajaran gereja sehingga ya mengalami nasib yang tragis gitu, dibakar ya di zaman itu gitu. Atau pada Spinoza misalnya, Tuhan itu totalitas realitas, dia tidak transenden tapi juga bukan personal, itu alam semesta itulah Tuhan gitu kan ya. Lalu pada Leibniz, Tuhan itu apapun disebutnya adalah sumber segala penyebab dan kemungkinan. Barangkali ini lebih masuk akal gitu ya, segala yang kemungkinan yang ada di sini dan segala interaksi sebab akibat itu ya penyebabnya, sumber utamanya adalah Tuhan itu gitu. Kalau pada Berkeley ya Tuhan adalah sumber persepsi. Kan Berkeley berpandangan bahwa esse est percipi ya, jadi segala sesuatu itu ada karena dipersepsi. Nah, kalau kita merem, kita tidak mempersepsinya, apakah masih ada? Tentu masih ada, karena dipersepsi oleh Tuhan sendiri. Jadi, ini mungkin terasa pandangan yang seperti lucu gitu, tapi dalam kerangka berpikir tertentu bisa saja make sense ya. Karena semua yang ada ini tergantung pada persepsi. Bisa saja persepsi Tuhan memang. Tuhan tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa disangkal, tapi diperlukan ya. Ini kira-kira begitulah Immanuel Kant. Ya. Kalau mau bukti-bukti rasional, scientific gitu, ya Tuhan sebenarnya ya bisa dibuktikan begitu gitu ya.
Immanuel Kant merinci bukti-bukti yang pernah dilakukan dalam sepanjang sejarah filsafat, dan ujungnya pendeknya itu tidak valid gitu. Tapi diperlukan karena untuk hidup memang orang butuh apa ya, semacam peta kognitif begitulah ya, semacam arah gitu untuk kehidupan praktis. Jadi konsep itu atau pada kerangka teoritis itu harus dipostulasikan saja, diterima saja, sebab tanpa itu diterima saja sebagai ide regulatif gitu ya Tuhan itu. Sebab tanpa itu seluruh pengetahuan kita jadi berantakan. Seperti halnya jiwa misalnya gitu. Kita nggak pernah lihat jiwa, tapi kita harus take for granted saja bahwa itu ada gitu. Kalau enggak, ya, seluruh persepsi kita, kehidupan mental kita, pengetahuan kita tidak bisa dimengerti gitu ya. Semacam prinsip regulatif gitu ya. Konsep tentang Tuhan itu diperlukan gitu. Meskipun kalau dibuktikan ya dia ada atau tidak ada susah lah gitu. Karena yang bisa kita Tuhan itu kan pakai istilah Immanuel kan itu noumena. Dan noumena itu inti realitas tuh nggak bisa ditangkap, yang bisa kita tangkap tuh hanya fenomenanya yang sejauh bisa ditangkap oleh indera gitu ya. Oke, pada Hegel ini juga menarik sebetulnya, sesuatu yang baru boleh dibilang dibandingkan yang lain-lain ini pada zamannya, karena the ultimate reality itu roh absolut disebutnya oleh dia itu kesadaran yang berkembang dan esensi rasionalitas. Jadi rasionalitas bukan hanya milik manusia, tapi seluruh semesta itu, kehidupan itu adalah manifestasi dari roh absolut yang esensinya adalah rasionalitas yang berkembang secara dialektik seperti itu ya. Nah, paham bahwa Tuhan adalah suatu kesadaran yang berkembang itu tuh sangat menarik karena sebetulnya secara lain nanti Whitehead juga merumuskan hal seperti itu dalam filsafat prosesnya itu, bahwa Tuhan itu ya berkembang bersama kehidupan di bumi kita ini atau di seluruh universe gitu ya. Ya ini mungkin pandangan yang ganjil, kenapa Tuhan yang maha sempurna sebagainya itu berkembang. Tapi dalam kerangka berpikir tertentu itu memang bisa masuk akal juga gitu ya. Tuhan itu maha sempurna, tapi ini dari pemikiran yang berkembang mutakhir ya. Tuhan itu memang maha sempurna, tapi kalau dia tidak menjadi sesuatu yang berbeda dari dia, maha sempurna itu akan hanya menjadi konsep. Dia semacam membutuhkan pengalaman yang lebih real dan nyata. Maha sempurna itu apa? Maka perlu lawannya. Maka dia mengejawantah menjadi universe. Salah satunya adalah planet bumi ini. Ini dari pandangan yang lain. Dan dalam dinamika planet bumi atau seluruh universe ini, Tuhan menyadari maha sempurna dan maha segalanya itu apa artinya. Tapi butuh seperti untuk memahami, mengalami sempurna itu apa, dibutuhkan sesuatu yang tidak sempurna gitu. Untuk mengalami yang mutlak rohani itu dibutuhkan sesuatu yang fisikal, yang non rohani. Masa gitulah ya. Jadi ini soal bagaimana kesadaran itu mengalami dirinya, butuh lawannya gitu. Seperti halnya kalau kita baru mengalami apa artinya menjadi laki-laki karena ada perempuan. Kalau semuanya laki-laki di planet bumi ini ya kita nggak tahu laki-laki itu apa sih sebenarnya. Jadi selalu butuh yang berbeda dan bersama dengan dalam relasi dengan yang berbeda itu kesadaran kita itu berkembang melalui pengalaman. Kesadaran diri itu berkembang. Oke. Ya pada Nietzsche sebenarnya tidak membunuh Tuhan, dia hanya melukiskan bahwa sejak peradaban Barat itu berubah kiblat menjadi humanistik, menjadi antroposentris katakanlah begitu, maka yang mutlak itu sumber makna yang mutlak yang dulu biasa disebut Tuhan itu ya hilang, terbunuh oleh modernisme gitu ya.
Ya, kemudian pada Wittgenstein, ya makna Tuhan terikat pada komunitas penggunanya. Jadi Wittgenstein itu dikenal melihat soal makna itu kaitannya erat dengan life forms ya, yang beragam-ragam seperti game. Ada banyak jenis game gitu kan ya. Maka ada juga banyak jenis bahasa, dan itu banyak jenis bahasa moral, bahasa seni, bahasa sastra, bahasa ilmiah dan sebagainya itu kan beda-beda ya. Dan itu menunjukkan juga ada bentuk-bentuk kehidupan yang memang berbeda-beda. Cara kita memaknai dan menghayatinya bisa berbeda-beda. Nah, maka Tuhan juga terikat pada komunitas penggunanya sebenarnya. Oke, dan seterusnya. Itu hanya semacam ilustrasi untuk melihat dalam filsafat pun ada banyak sudut pandang yang mengenai the ultimate reality itu, the ultimate being itu. Sementara dari sisi sains, ya apa ya, kalau kita ambil yang dari abad 19 saja, pada Freud, Feuerbach, Marx, atau yang lebih kini Richard Dawkins, Daniel Dennett, sebagainya, garis besarnya kira-kira Tuhan itu semacam hanya proyeksi angan-angan belaka. Gitu ya. Kalau pakai istilahnya Freud itu wishful thinking saja. Kalau pada Feuerbach, ya itu proyeksi ideal-ideal manusia. Yang sebagai ideal sih dibutuhkan saja, cuma yang jangan terlalu serius menganggap bahwa Tuhan itu ada. Gitu. Tapi cita-cita ideal dan sebagainya itu tentang kehidupan yang lebih sempurna, cinta yang lebih sempurna dan sebagainya itu ya bagus saja kalau kita punya, itu ada fungsinya gitu ya. Tapi apakah Tuhan itu sungguh ada, ya itu soal lain lagi. Ya, tapi intinya gitulah ya, dari jalur sains atau pseudoscience pada Freud, Feuerbach, Marx itu. Tapi kalau pada Dawkins dan Dennett ya saya kira memang gitulah ya. Proyeksi angan-angan belaka. Pada Newton sebelumnya di abad 18 ya itu dia sih cenderungnya belum ke arah ateistik, karena tetap Tuhan dilihat sebagai desainer semesta, semacam insinyur gitulah ya. Nah, yang menarik kan dari sains, tapi dari kecenderungan fisika kuantum sekarang ya. Itu ya kalau mengikuti omongan-omongan seperti James Jeans, Max Planck, Henry Stapp, William James, Myers. William James bukan fisika kuantum, itu psikologi ya. Myers juga. Kelly Burgar itu dari neuroscience. Tapi mereka kurang lebih berjajaran lah, yang melihat the ultimate reality itu pada akhirnya adalah entah energi semesta, entah itu budi semesta, atau kalau istilah James Jeans itu cosmic intelligence ya. Jadi seluruh universe, seluruh semesta ini lebih tepat dilihat sebagai cosmic intelligence gitu kan. Kalau dari fisika kuantum itu konon begitu. Jadi ya semacam budi semesta, energi semesta, akal semesta begitu. Itu bagian yang menarik. Jadi sains pun ternyata berbeda-beda. Gitu. Bahkan neuroscience itu memang jalur yang sangat fisikalistik, ya tentu ateistik yang menolak konsep Tuhan. Tapi neuroscience kan bukan hanya jalur yang fisikalistik. Gitu. Neuroscience sekarang banyak yang menggarap ide-ide dari William James dan Myers, yaitu Kelly and Kelly itu apa namanya? Itu menggarap itu dengan meyakinkan, dan atau Mario Burgar misalnya, mereka juga neuroscientist tapi berbeda ya. Mereka kecenderungan lebih melihat sesuatu yang energi spiritual, katakanlah itu yang bekerja, energi spiritual semesta yang bekerja antaranya di dalam kesadaran dan melalui kesadaran kita. Jadi sains pun berbeda-beda, seperti halnya filsafat, seperti halnya agama. Oke. Nah, masalahnya kan cuma ini. Agama-agama de facto sempat memonopoli pengetahuan gitu kan ya. Masing-masing yakin paling benar dan sulit menerima keragaman pandangan dan cenderung menjadi tertutup. Saya kira itu kenapa ini saya sebut masalah, karena eksesnya. Ekses dari situ itu misalnya ada kecenderungan bahwa agama menjadi akar sikap diskriminatif.
Meskipun agama-agama itu meyakini bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan karena sama-sama ciptaan Tuhan atau gimana lah itu, tapi sebenarnya benih sikap diskriminatif itu seperti sudah terkandung ya secara intrinsik di dalam agama itu. Jadi agama dalam hal itu rentan kontradiksi sebenarnya. Karena ya dulu kekristenan khususnya gereja Katolik kan juga klaimnya kayak gitu, apa namanya, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan gitu, sehingga kesannya menjadi eksklusif. Tapi saya kira sekarang memang berubah sejak Konsili Vatikan II memang berubah sih. Tapi tendensi bahwa seakan-akan kebenaran itu sudah di tangan secara eksklusif itu kan memang ada pada hampir setiap agama ya. Itu, dan dalam arti itu dia menyimpan, mengandung akar sikap diskriminatif gitu ya. Itu eksesnya. Yang kedua, karena kebenaran yang sifatnya eksklusif tadi, maka perbedaan dianggap, ada kecenderungan menganggap perbedaan itu bagaimanapun kesesatan gitu ya, kesalahan atau ancaman atau lebih rendah gitu. Padahal seluruh kehidupan sendiri faktanya terdiri dari perbedaan. Kita bisa membayangkan tanpa perbedaan ya apa sih hidup itu gitu ya. Justru karena ada perbedaan spesies, ada perbedaan apa namanya, jenis kelamin, ada ya, realitas umumnya bagaimanapun terdiri dari perbedaan gitu ya. Dan dari sudut itu sebenarnya common sense mengatakan tidak mungkin perbedaan itu salah, gitu kan? Perbedaan adalah unsur esensial dari kehidupan itu sendiri. Maka bagaimana itu salah? Dan perbedaan itu sendiri ciptaan dari Tuhan itu. Jadi mana mungkin salah? Nah itu kan jadi apa ya? Ada banyak benih kontradiksi yang sudah sejak awal dikandung oleh agama-agama itu. Dan ketiga, agama menjadi selalu rentan kekerasan karena keeksklusifannya itu gitu ya. Dan faktanya memang begitu, ada inkuisisi, ada persekusi, ada fatwa mati, ada sweeping dan sebagainya. Rentan kekerasan di sepanjang sejarah itu. Keempat, ya tadi agama sulit untuk konsisten, mengandung berbagai kontradiksi dalam dirinya sendiri. Ada banyak kontradiksi, yaitu tadi umumnya ya manusia sama-sama ciptaan Tuhan, tapi toh jadi berbeda gitu kalau agamanya berbeda. Semua agama itu tentu kepengen menciptakan damai, tapi justru faktanya terus-menerus menjadi salah satu penyebab yang keras kepala untuk peperangan gitu atau untuk konflik. Agama mengidealkan apa ya, melahirkan manusia-manusia dengan kematangan atau manusia-manusia yang paripurna katakanlah begitu dalam pertumbuhannya seandainya beriman dengan baik. Tapi dalam kenyataannya, dalam penghayatan seringkali justru agama-agama adalah sarang mentalitas kekanak-kanakan gitu ya. Bahwa agama-agama melahirkan pribadi-pribadi besar yang menjadi model kemanusiaan yang menawan ya. Iya, tapi kan hanya beberapa gelintir juga sih gitu ya. Ada Mahatma Gandhi, ada mungkin Dalai Lama, ada siapa lagi kalau mau disebut, Jalaluddin Rumi, Ibn Arabi, ya beberapa gelintir sih ya. Untuk manusia kebanyakan justru yang kita saksikan adalah mentalitas kekanak-kanakan yang merasa paling benar sendiri, yang ya kayak gitu ya. Dan akibat dari semua kontradiksi dan inkonsistensi ini, agama akibatnya rentan kehilangan kehormatan dan martabat, dan akhirnya ditinggalkan oleh umatnya. Gitu. Dan dalam kasus kekristenan itu memang sempat terjadi, sekurang-kurangnya di dalam kasus Eropa gitu, di dunia Barat. Di dunia Barat, di Eropa khususnya, bagaimanapun Kristianitas
itu awalnya betul-betul mendominasi segala bidang kehidupan gitu. Lumayan lah dari kalau kita hitung dari abad keempat aja sampai abad 14-an gitu, sampai Renaissance. 1000 tahun gitu kan ya. 1000 tahun menguasai Eropa dan sebagian Asia, sebagian Afrika. Itu tapi karena tendensi yang di atas ini semua akhirnya juga karena kekerasan, karena totalitarisme kecenderungannya dan sebagainya, ya akhirnya memang kehilangan kehormatan dan martabat dan ateisme meriap. Tentu banyak alasan, faktor lain yang melahirkan ateisme, tapi saya kira salah satunya juga sejarah. Begitu. Oke. Nah, kalau melihat konteks abad 21 sebenarnya ini pernah saya ungkapkan juga. Jadi agama-agama saya kira menghadapi tantangan dari 4 sudut ini ya. Dari ateisme ilmiah maupun ateisme praktis, karena banyak juga sih di dunia modern orang yang tidak sungguh-sungguh secara ilmiah mempertanggungjawabkan ateismenya semata-mata karena cuek aja dan tidak peduli aja, atau itu sisa-sisa keprimitifan dianggapnya begitu dari masa lalu, ya sehingga secara praksis saja mereka ateis gitu. Atau kayak anak-anak di dunia barat sekarang kalau saya tanya gitu kan, kenapa sih kamu kok nggak beragama? Loh, orang tua saya juga nggak beragama. Jadi saya nggak tahu apa perlunya sebenarnya itu. Gitu. Jadi itu ateisme praktis yang saya maksudkan, selain ateisme ilmiah. Tentu ini juga menantang ya dunia agama, tapi juga kaum beriman yang kritis dari agama, dalam agama-agama itu sendiri gitu kan ya. Setiap agama sekarang itu kan di dalam setiap agama sekarang bermunculan kaum-kaum intelektual yang justru kritis terhadap agamanya sendiri. Itu yang biasa saya sebut tendensi heterodoksi gitu ya. Dulu ortodoksi bisa dipegang dan seakan-akan kalau menyalahi ortodoksi ya berarti bid'ah gitu kan. Dan ada otoritas agama sebagai institusi untuk memecat orang-orang itu. Tapi ya sekarang masalahnya yang kritis itu betul-betul orang dalam sendiri dan orang-orang yang berotoritas pula secara intelektual. Jadi bagaimana gitu kan? Ya gereja Katolik tentu itu salah satu contoh gitu kan. Teolog-teolog yang sangat mumpuni, yang sebetulnya sangat inspiratif gitu ya. Entah itu Hanskim, entah itu Schellenberg, entah itu Tisabala Surya, entah itu Antonio de Mello, siapa lah, banyak. Nah, akhirnya kan tidak direstui oleh Vatikan. Tapi ya tetap aja gitu. Sebenarnya Vatikan tidak terlalu berdaya juga. Artinya buku-buku karya-karya para teolog yang dianggap menyimpang itu kan dibaca dan dipelajari dengan baik-baik di dunia akademis. Jadi ya, so what gitu kan ya. Ya akibatnya ya, akhirnya apa sih otoritas itu gitu ya. Jadi saya kira setiap agama sekarang menghadapi kaum beriman yang kritis ini. Tapi sebaliknya agama juga sekarang menghadapi tendensi kebalikannya, bukan tendensi kritis, tendensi fundamentalis yang kita tahu lah ya. Jadi yang kembali ke literalisme lah, ke ortodoksi secara membabi buta gitu dan bahkan kayak pakai kacamata kuda yang tidak melihat, tidak mau melihat pandangan yang berbeda-beda. Di setiap agama juga ada tendensi fundamentalisme, ya, begitu. Nah, yang sangat menarik menurut saya hari-hari ini justru adalah munculnya visi-visi spiritual baru. Itu entah dari petualangan orang-orang tertentu gitu yang kemudian membuat visi-visi religius baru seperti siapa namanya Deepak Chopra lah, siapa kayak gitu ya, yang mengkombinasikan bahkan dengan sains ya, atau para saintis sendiri kayak Peter Russell misalnya gitu ya, yang ya bermunculan seperti itu, atau para psikiater atau psikolog yang
mengolah berdasarkan testimoni para kliennya, mengolah pengalaman-pengalaman dari pasien-pasiennya itu, pengalaman-pengalaman transendental yang biasa kita sebut paranormal gitu. Yang banyak dari psikolog itu menarik kesimpulan dari ribuan pengalaman pasiennya gitu ya. Itu akhirnya membentuk visi sendiri mengenai the ultimate reality itu gitu. Nah, itu bermunculan dan banyak gitu kan. Dan sebetulnya seringkali lebih menarik sih sebenarnya kalau untuk zaman kita sekarang itu visi-visi spiritual baru itu. Ya memang hibrida dan ya kalau dari sudut ortodoksi agama ya tentu saja bid'ah gitu, dengan mudah bisa disebut bid'ah, tapi kalau kita bicara apakah mereka itu inspiratif atau tidak, seringkali sebenarnya highly inspiratif ya. Begitu. Jadi saya kira dunia agama anak-anak muda sekarang mesti berhadapan dengan keempat sekurang-kurangnya 4 jurusan ini sekarang itu ya. Jadi memang tidak mudah saya kira untuk beriman kalau kita memperhatikan fenomena-fenomena sekeliling itu. Ya, saya nggak tahu, tapi ini juga mungkin pernah saya presentasikan, untuk menghindari berbagai ekses yang merusak keluar dan ke dalam dirinya sendiri, barangkali agama-agama perlu, pertama, tidak hanya selalu bersikap defensif gitu ya, melainkan reflektif dan terbuka bagi dinamika pergulatan batin manusia dalam memaknai hidupnya. Seperti pada filsafat yang masih berkembang terus, pada sains yang masih berkembang terus, seni, sastra, banyak novel-novel yang berbobot sebetulnya. Sekaliber zaman dulu tuh siapa namanya Dostoyevsky misalnya kayak gitu dengan Brothers Karamazov, dan sekarang tentu bermunculan novel-novel mutakhir juga yang reflektif secara mendalam. Tapi juga pada pemikiran kritis dari para inteligensia masing-masing agama, juga terhadap visi-visi spiritual baru yang bermunculan hari ini. Memang susah karena biasanya dunia agama sebagai institusi raksasa, agama-agama besar itu selalu muncul di kalangan para tokohnya. Tapi kita kan mesti memperhatikan umat yang sederhana. Jangan sampai mereka misalnya kemudian menjadi panik dan bingung. Ya, saya tidak tahu bagaimana ini. Ini memang fokus diskusi. Saya nggak tahu itu persisnya gimana. Tapi sekurang-kurangnya nomor 2, ya boleh dong agama praksis agama itu keluar dari zona narrow religion gitu ya. Kalau pakai istilahnya seperti Ken Wilber, Mark C. Taylor, James Fowler, dan Zohar misalnya. Ini terutama eksplisit digunakan istilah deep religion itu oleh Ken Wilber. Religion dengan menggeser pusat gravitasi dari perkara kebenaran barangkali ke keindahan. Dari dogma ke nilai universal barangkali gitu ya. Arah ke situ tuh bermunculan sebetulnya dari banyak kaum intelektual ya. Terutama arah estetik itu sebenarnya sudah dirintis sejak Heidegger saya kira ya. Heidegger, Gadamer, Paul Ricoeur, Mark C. Taylor, dan kawan-kawan ini, John Caputo, arahnya lebih ke estetik dalam arti apa ya, keindahan gitu ya. Barangkali atau ke arah nilai ya, jadi aksiologis estetis gitu lah ya. Karena begini, barangkali yang merupakan inti dari agama-agama itu kan sebetulnya value yang dipromosikan oleh kitab-kitab sucinya gitu kan. Dan value itu tentu ada value partikular ya. Tapi kan ada juga kalau nilai-nilai yang lebih dalam itu kan umumnya universal juga ya. Kayak keadilan, kasih sayang, damai, menghargai kesetaraan, membantu kaum duafa dan sebagainya, kaum yang lemah. Itu tuh kan ya bagaimanapun nilai-nilai universal ya. Nah, kalau kita melihat yang inti nukleusnya dari agama itu sebetulnya value yang diungkapkan oleh kitab-kitab sucinya itu value gitu kan ya. Maka barangkali kita bisa melihat sistem yang kemudian dibangun oleh agama itu entah dalam rupa dogma, dalam hukum, habitus,
institusi, sistem pendeknya, itu kan logisnya sih supaya nilai ini terjamin dan teraktualisasi gitu kan ya. Memang dalam setiap agama saya kira nilai-nilai besar itu prioritasnya bisa berbeda-beda. Saya nggak tahu apa dalam Buddhisme ada welas asih ya, agak mirip-mirip Kristenan barangkali, apa namanya, cinta kasih gitu. Dalam Islam tentu ada banyak nilai menjadi rahmat bagi semua, tapi barangkali prioritasnya bisa berbeda. Mungkin ketaatan pada hukum, mungkin penyerahan diri secara total, tapi membantu kaum duafa dan sebagainya itu kan sama juga ya. Terus pendeknya saya nggak tahu dalam tiap agama nilai yang diprioritaskannya bisa berbeda, tapi nilai adalah nilai dan bisa universal gitu kan ya. Nah itu begitu, ada sistem, tapi kemudian ada praksis ya, dan praksisnya itu dalam kenyataannya, dalam faktanya orang-orang beriman itu kan ya perilakunya bisa aja bertabrakan dengan sistem itu, dengan dogmanya, dengan hukumnya, dan terutama sih dengan nilai-nilai inti yang dijunjungnya gitu. Jadi antara nukleus dan lapisan luar sistemiknya itu dengan kenyataannya di luarnya bisa saling bertabrakan dan tidak konsisten. Itu tadi yang saya sebut sebagai kontradiksi itu ya. Nah, kalau mau ke deep religion, saya kira mungkin lebih ke value-nya gitu loh. Membela value-nya. Nah, konsekuensi tadi, kalau mau ke deep itu barangkali ada bagusnya seperti inspirasi dari yang saya sebut tadi, apa namanya orang-orang ini ya. Mark C. Taylor, Kohlberg, Fowler, Bilber, dan Sohar, Ian Marshall, John Caputo, dan sebagainya. Itu ada kecenderungan sekarang itu ke arah yang lebih aksiologis estetis. Aksiologis dalam arti nilai, value sebenarnya yang diutamakan tuh, dan estetis. Konsekuensinya begini, bahwa kalau biasanya yang kita tekankan, ini semua unsur ini tentu saja ada, tapi soal tekanan ya, soal emphasis ya. Jadi kalau biasanya kita menekankan kebenaran yang kerangkanya itu pendeknya epistemologis dogmatis gitu ya, yang ditekankan kebenaran, barangkali apa salahnya kalau yang kita tekankan tuh keindahan misalnya gitu ya, keindahan alam semesta, keindahan agama-agama yang selalu bisa kita temukan gitu ya dalam peradaban yang sudah dibangun oleh agama-agama itu, tapi juga dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Apa salahnya tekanannya pada keindahan gitu. Maka yang menjadi penting di situ, kalau tekanan itu aksiologis nilai, barangkali juga bukan what you believe, bukan dogma amat, betapapun itu pentingnya ke dalam ya sebagai pegangan, tapi barangkali what you do, what you create gitu ya. What you do, what you create. Bukan dogma yang menjadi penting, tapi value. Bukan identitas kelompok barangkali mesti diutamakan, tapi kerjasama universal. Bukan normatif dan penuh ketakutan, dosa, neraka, dan sebagainya kali ya. Tapi kekaguman dan kreativitas. Nah, apa salahnya bergeser ke situ? Apa salahnya kita kagum ya? Karena kagum, terharu, kreatif itu tuh membersihkan kita dari energi-energi negatif juga gitu ya, dari dengki, kebencian, dari merendahkan dan sebagainya. Kagum itu justru mendorong kita ke nilai yang lebih positif ya. Apa salahnya bergeser ke kekaguman, ke kreatifan gitu. Barangkali juga surga yang kita nggak tahu lah apa itu gitu ya. Tapi apa salahnya membangun dunia ini menjadi lebih surgawi? Apa salahnya membangun dunia ini menjadi lebih surgawi? Kita malah dapat surga. Kalau emang surga itu begitu pentingnya gitu ya, kita malah dapat dua surga dong. Kalau surga ini kalau dunia ini kita jadikan lebih heavenly gitu ya. Dalam arti lebih menyenangkan, lebih damai, lebih makmur, lebih saling bekerja sama, begitu. Dan barangkali juga akhirnya bukan membership ya, karena seringkali salah satu sumber pertengkaran itu adalah merekrut pengikut itu loh.
merekrut pengikut itu, proselitisme itu yang juga bersama dengan penjajahan zaman dulu gitu ya. Gospel, gold and glory itu sumber penyakit yang luar biasa sih sebenarnya. Menaklukkan orang lain seakan-akan membela Tuhan dan membantu Tuhan menjaring manusia, apalah kayak gitu-gitu. Membership. Tapi barangkali sekarang apa salahnya kalau kita geser ke human sense of belonging gitu ya. Bahwa kita sama-sama sekurang-kurangnya satu spesies ya, sama-sama manusia gitu, yang sama-sama mencari juga dan sama-sama nggak terlalu tahu juga sih sebenarnya tujuan hidup tuh pada akhirnya apa gitu kan ya. Nah, susahnya itu kan gimana ya, dunia agama tuh seringkali terlalu merasa kebenaran sudah ada di tangan sih ya. Sementara untuk orang-orang intelektual, modern, saintifik itu atmosfernya itu kan lebih kebenaran tuh masih harus dicari gitu kan lewat pengalaman, lewat interaksi dengan dunia yang lebih lanjut lagi dengan manusia lain dan sebagainya. Semangat Renaissance, semangat humanisme awal itu kan bahwa kebenaran itu masih harus dicari gitu. Kebenaran itu lebih luas gitu ya. Semangat awal kemodernan itu kan gitu sih ya. Kebenaran itu lebih luas dari yang termaktub di dalam kitab suci gitu. Semangatnya itu kan itu. Itu sebabnya saintis-saintis itu dan para intelektual itu tidak tanggung-tanggung menguber, mencari, mengeksplorasi dan seterusnya. Etos itu yang sebetulnya etos kerja eksploratif itu yang mencari. Saya kira itu yang merupakan etos modern itu. Ya, saya nggak tahu. Ya, apa namanya? Itu sebenarnya masih menarik gitu ya jalur itu. Oke. Ya, saya kira saya stop sekian dulu sebagai pancingan diskusi. Tentu banyak yang kurang setuju. Kita ngobrol aja deh gitu ya. Ya, terima kasih. Ya,